Selanjutnya, bagaimana untuk posisi yang benar saat menyusui ya Bu? Yang pertama, kepala dan bayi berada satu garis lurus seperti ini. Kemudian yang kedua, ibu mendekap badan bayi dekat dengan tubuhnya. Jadi tubuh si bayi dengan tubuh ibu itu berdekatan, berada di garis lurus. Kemudian yang ketiga, ibu menopang seluruh badan bayi. Jadi tidak hanya kepala atau bahunya saja, tetapi seluruh badan bayi. Kemudian yang terakhir, wajah bayi menghadap kepada payudara dan hidung bayi menghadap ke puting ibu. Seperti itu ya Bu? Iya Mbak. Ya. Selanjutnya, cara pemberian ASI pada ibu bekerja. Untuk tipsnya Bu, ibu bisa dari awal menyusui itu membiasakan memberikan jadwal pada bayi setiap 3 jam sekali atau 4 jam sekali untuk menyusui. Jadi ketika bayi sudah terbiasa seperti itu dan ketika ibunya tidak ada di sampingnya, kan nggak repot gitu Bu untuk membiasakan kembali mengatur waktu untuk menyusui. Itu yang pertama. Kemudian di sini ada 3 disiplin. Disiplin yang pertama, ibu bangun lebih pagi supaya bisa menyusui bayi 2 kali dan memompa 1 kali sebelum berangkat ke kantor. Terutama susui bayi, kemudian paling cepat setengah jam setelah itu payudara dipompa. Jadi setelah menyusui bayi, kemudian setengah jam kemudian dipompa. Di pagi hari itu waktu yang baik untuk pemberian ASI ya Mbak? Iya betul sekali Ibu, karena hormonnya kan bekerjanya pada malam hari, sehingga pada pagi harinya bisa menghasilkan ASI lebih banyak, seperti itu. Oh iya Mbak. Baik, lanjut ke disiplin yang kedua. Selama berpisah dengan bayi, frekuensi memerah atau memompa minimal sama dengan jumlah jam terpisah dengan bayi, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan ke kantor. Dibagi 3, misalnya jika berpisah dari bayi selama 9 jam, maka payudara harus diperah atau dipompa minimal sebanyak 9. Kemudian dibagi 3 ya Bu, karena tadi kan dari perjalanan itu dibagi 3. Jadi karena waktunya 9 jam dibagi 3 sama dengan 3 kali. Jadi selama ibu berpisah dengan bayi bisa memompa payudara ibu sebanyak 3 kali. Sebelumnya sudah tahu rumus-rumus seperti ini atau belum Bu? Oh belum Mbak. Oh belum. Jadi kalau kerja biasanya memompanya berapa kali Bu? Oh biasanya itu 2 kali atau enggak 1 kali. Oh gitu. Jadi besok bisa dihitung rumusnya ya Bu, dengan seberapa lama ibu pergi meninggalkan bayi, seperti itu. Iya Mbak. Lanjut ke disiplin yang ketiga. Selama di kantor, usahakan untuk tidak meninggalkan salah satu jadwal memompa. Misalnya kayak tadi kan hitungannya 3 kali. Yang diperlukan adalah frekuensi memompa. Jadi sesibuk apapun tetap stick to the schedule, walaupun hanya bisa meluangkan waktu 10-15 menit. Jadi tetap continue seperti itu Bu, tetap berlanjut. Jadi misalnya karena hitungannya 3, ya kalau bisa sesibuk apapun tetap 3 kali terus seperti itu. Kalau memang dihitungannya 2 kali, ya sudah dilanjutkan selama 2 kali. Setiap pergi meninggalkan bayi 2 kali memompa, seperti itu ya Bu. Iya Mbak. Baik, dari sekian banyak materinya, adakah yang ingin Ibu tanyakan? Saya mau bertanya Mbak, kan saya kerja, lah itu apakah bayinya boleh dikasih selingan untuk pemberian susu formula? Oh, untuk susu formula. Kalau memang diberikan ASI eksklusif kan tidak boleh diberi susu formula selama 6 bulan. Jadi karena ASI eksklusif itu dari 0 sampai 6 bulan, jadi tidak boleh diselingi apapun. Tapi jika memang mendesak ya tidak apa-apa Bu, tapi jadi ASI eksklusifnya tidak berjalan sesuai dengan aturannya, seperti itu. Oh iya Mbak. Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, untuk kalau gitu kita review ya Bu, manfaatnya ada apa saja. Yang pertama untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Yang kedua untuk menjaga ikatan batin antara ibu dengan bayi. Yang ketiga merupakan gizi paling sempurna untuk bayi. Iya betul sekali. Kemudian yang ketiga untuk kandungannya ada apa saja?
ada karbohidrat, Iya. lemak, mineral, Protein. protein dan vitamin. Ya, betul sekali. Lanjut Ibu, untuk cara memperbanyak ASI bagaimana? Eh, Dengan memperbanyak minum air putih. Kemudian untuk sering melakukan pijat oksitosin dan breast care. Bisa diulangi Bu? untuk memperbanyak minum air putih. Iya. Sering Eh, melakukan. sering melakukan pijat oksitosin dan breast care. Iya, betul sekali. Selanjutnya untuk cara memerah ASI tadi Bu? Eh, pertama cuci tangan, Iya. kemudian jempol berada di atas puting Iya, betul. areola, Iya, areola. jari yang lain berada di bawah. Iya. Kemudian Dengan memerah ke arah ke arah puting. puting. Ya, betul. Selanjutnya bagaimana Bu untuk cara menyimpan ASI perah? Oh, kalau di dalam ruangan bertahan sampai 6 jam, di dalam kulkas 24 jam, di freezer 3 bulan. Ya, untuk memberikan kepada si bayi. Untuk memberikannya kepada bayi bagaimana Bu? Yang pertama dikeluarkan dulu dari freezer, kemudian ditaruh di kulkas bagian tengah, kemudian baru dikeluarkan, dihangatkan, kemudian baru dikasihkan ke bayi. Iya, betul sekali. Kemudian untuk yang terakhir Bu, bagaimana cara pemberian ASI pada anak ketika ibu bekerja? Pagi hari kita susui 2 kali, kita pompa 1 kali, kemudian saat bekerja kita hitung berapa lama waktu kita bekerja dibagi 3. Misal kita bekerja selama 9 jam dibagi 3 sama dengan 3. Jadi kita memompa 3 kali dalam Waktu ketika meninggalkan bayi. Ya, sudah baik Ibu. Untuk hari ini sudah cukup. Apakah ada pertanyaannya lagi? Tidak Mbak. Oh ya, baik. Kalau begitu sudah baik ya Bu. Tadi kita sudah berbincang mengenai ASI eksklusif. Nanti mungkin besok saya akan kembali lagi untuk memberikan penkes yang lain. Seperti itu ya Bu. Iya Mbak. Baik, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.